Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, mengucapkan tahmid dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua, kesehatan, kesempatan dan seluruhnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tentunya bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Amin rabbal alamin. Hadirin rahimani wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah sampaikan pentingnya masalah dengan tadabbur Al-Qur'an, dan tentunya masalah tadabbur Al-Qur'an ini tidak berhenti seperti itu. Harus kita ada aksi kita dan aksi yang real yang harus kita memang perjuangkan sejak sekarang sampai kita akan meninggal. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadabbur niki memahami isi Al-Qur'an, itu namanya tadabbur. Allah Azza wa Jalla sampai mengancam atau bahasa lainnya menzajr orang-orang yang meninggalkan tadabbur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kata Allah Azza wa Jalla, ataukah di dalam hati mereka ada gemboknya, ada penutupnya, sehingga tidak mau dia untuk mentadabburi Al-Quran. Bahasa lainnya, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sudah mati? Kemudian Allah Azza wa Jalla sebutkan juga dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman, afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Allah berfirman tentang orang-orang munafikin dan orang-orang kafirin. Allah mengatakan, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Padahal Allah berfirman kepada orang-orang non-muslim, orang munafikin, ketika Allah mengatakan afalam yadabbarul qaul, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kata para ulama kita, sehingga hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Apalagi orang yang beriman, tentunya mereka lebih mudah untuk tadabbur. Orang-orang yang munafikin dan orang-orang kafir saja, kata para ulama kita, diperintahkan seandainya mereka mau tadabbur, mereka akan masuk ke dalam hidayah. Bagaimana lagi dengan orang beriman? Tentunya mereka tak kala mentadabburi Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, tentunya ini lebih mudah daripada orang yang kafir. Maka kaum muslimin jangan berputus asa. Entah itu karena kita belum belajar bahasa Arab atau tidak pernah sama sekali, sehingga kesulitan bagi kita untuk memahami Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Tidak ada masalah. Sekarang masih banyak wasilah yang kita bisa kerjakan, baik dengan membaca terjemahan atau terjemahan tafsir dan seterusnya. Maka tiang akan sebutkan ada beberapa poin insyaallah taala, wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang mengantarkan kita untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama, sebagaimana disebutkan kemarin, tak kala kita membaca Al-Qur'an, usahakan ada buku tafsir yang kita baca. Ya, tentunya orang atau bisa membaca buku tafsir dengan bahasa Arab. Akan tetapi kalau tidak, maka minimal membaca terjemahannya. Ya, tidak disyaratkan baca satu ayat langsung di sampingnya. Mungkin nanti pikirannya jadi ini. Tidak ada masalah kita baca satu halaman, 2 halaman, 3 halaman. Setelahnya baru kita baca terjemahannya. Akan tetapi itu penting agar kita memahami apa firman Allah. Karena tidak mungkin kita akan mendapati tadabbur kecuali kita harus memahami apa yang Allah firmankan. Ini yang pertama. Makanya kata para salafus saleh terdahulu, mereka mengatakan lam najid syai'an araqqa li hadhihi al-qulub. Kami tidak pernah menemukan sesuatu yang bisa melembutkan hati ini. Wala asadda istijlaban lil haqq, dan tidak pula sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kebenaran lebih cepat kecuali apa? Illa qiraatul Quran liman tadabbarah, kecuali seperti membaca Al-Quran. Tidak seperti itu saja. Liman tadabbarah, bagi orang-orang yang mau
tadabbur. Syaratnya harus tadabbur memang. Dan syaratnya memang harus difahami. Dan itulah yang harus kita perjuangkan. Karena dengan tadabburi, hati itu akan lembut. Bagaimana Al-Quran itu akan melembutkan hati? Baca pendek paham. Tidak mungkin. Kita akan memahami betul-betul keindahan Al-Quran dan bisa melembutkan hati kita. Kalau kita betul-betul memahami dan tadabburinya, ini syarat paling mutlak. Tidak bisa tidak. Makanya yang katakan ini harus jadi apa istilahnya tradisi, bukan hanya tradisi. Dia adalah sesuatu yang kita rencanakan sampai akhir hayat kita. Apa itu? Sesuatu yang harus kita lazimi sampai hari akhir hayat kita, yaitu tadabbur Al-Quran. Baik dengan membacanya dengan terjemah atau tafsir dan seterusnya. Yang kedua, di antara wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada tadabbur Al-Quran, perhatikan. Tak kala kita membaca Al-Quran, kita rasakan bahwa yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca adalah kalamullah. Yang kita baca adalah firman Allah. Bukan ucapan manusia, bukan. Ya, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau, sesungguhnya keutamaan antara Al-Quran dan selain Al-Quran seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Tentunya jauh berbeda. Maka tak kala kita membaca Al-Quran, usahakan masukkan ke dalam hati kita bahwa kita sedang membaca kalamullah. Maka dahulu disebutkan para ulama salaf menyebutkan, mereka mengatakan kuntu aqra'ul Quran walam ajid lahu halawah. Dulu aku pernah membaca Al-Quran, aku sering baca Al-Quran, tapi tidak ada rasa manis dalam hati. Kemudian dia mengatakan faqultu li nafsi, maka aku berkata kepada jiwaku, wahai jiwaku, iqra'ihi ka'annaki sami'tihi min Rasulillah. Wahai jiwaku, bacalah Al-Quran seakan-akan engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali menyampaikan Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Seakan-akan engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah. Maka kata mereka, maka aku mendapatkan kelezatan itu sedikit. Maka aku tambah lagi, wahai jiwaku, katakanlah engkau ketika membaca Al-Quran seakan-akan engkau sedang mendengarnya langsung dari malaikat Jibril. Maka bertambah pula apa? Kelezatan dan manisnya membaca Al-Quran di dalam hatiku. Bertambah lagi, kemudian aku katakan kepada jiwaku, wahai jiwaku, baca Al-Quranlah seakan-akan engkau mendengarnya langsung dari Allah Rabbul Alamin. Maka aku mendapatkan kesempurnaan lezatnya membaca Al-Quran. Ini kalau kita betul-betul merenungi Al-Quran tersebut dan kita merasakan Allah betul-betul seakan-akan berbicara langsung dengan kita. Di antara wasilah yang selanjutnya yang ketiga, bahwa rasakan di dalam hati kita, tak kala kita membaca Al-Quran, bahwa apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, bahwa itu tertuju pada diri kita. Itu tertuju kepada siapa? Diri kita. Ketika Allah mengatakan, wahai umatku, wahai hambaku misalnya, aqimus shalah, dirikanlah salat. Rasakan itu perintah, itu untuk diriku. Makanya itu akan mendatangkan kelezatan. Ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, jangan dekati zina, la taqrabu zina. Rasakan itu perintah Allah agar kita meninggalkannya. Untuk kita, untuk yang membaca. Ya. Kemudian tatkala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Rasakanlah itu panggilan untuk Anda yang membacanya. Maka nanti akan terus datang kelezatan tatkala membaca Al-Quran. Maka ini tentunya rumus-rumus ya, ketika kita membaca Al-Quran harus kita hadirkan. Baru yang terakhir yang ingin sampaikan. Yang terakhir, ketika kita membaca Al-Quran, niatkan. Bukan hanya untuk membacanya doang. Niatkan ketika saya membacanya, saya juga ingin niyatut tafahum, untuk saya bisa memahami apa yang saya baca. Niatkan pula, setelah saya bisa baca, saya niatkan untuk niatul amal, untuk mengamalkan. Nah, kalau sudah ada niat yang banyak ini, maka pahalanya juga banyak, tentunya. Kalau hanya niatnya cuma membaca doang, kan itu kebanyakan kita seperti itu. Apalagi Ramadan sekarang. Ramadan sekarang kebanyakan kita niatnya baca Al-Quran. Nah, yang lain niatnya pokok jelap khotam. Nah, jelap khotam. Nah, niki niatnya jelap khotam, enggak miskin niat. Nah, biar selesai baca Al-Quran. Sehingga
tadabburnya tidak ada. Itu pasti. Makanya kata para ulama kita, jangan ketika kamu baca Al-Quran, ghayahmu, tujuanmu, kaifa takhtim, kapan kamu khatam saja. Kalau itu tujuanmu, udah, tadabbur tidak, itu tidak, ini tidak, perasaan juga tidak, dan semua tidak didapatkan. Makanya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada niat. Niat apa baru? Niat membaca. Bukan hanya seperti itu, bukan hanya sampai situ. Kemudian niat apa? Tafahum, untuk ingin dipahami juga agar kita mentadabburi ayatnya. Kemudian setelahnya niatul amal, niat agar kita mengamalkan apa yang kita baca. Kalau kita hadirkan 3 niat ini, maka kita akan mengumpulkan antara membaca Al-Quran, membacanya dengan terjemah dan tafsirnya, dan mengumpulkannya dengan bertekad untuk mengamalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita di atas petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.